Respon Misil Girls usai menjalani sumpah WNI, Sintayong pastikan Misil Girls dan Eliano Raiders debut lawan Bahrain. Indonesia semakin permalukan Vietnam dan Malaysia di level Asia. Indra Syafri bakal bujuk Wolver Jardim kembali perkuat timnas U20. Push leg di bawah, laju simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Respon Misil Girls usai menjalani sumpah WNI. Perasaan haru campur bangga pasti dirasakan Misil Girls usai menjalani sumpah WNI bersama dengan Eliano Raiders. Setelah penantian lama, akhirnya bek keturunan Grade A tersebut bisa membela lambang Garuda di dada untuk mengharumkan Indonesia. Sebelumnya, keputusan Misil Girls untuk menjadi WNI terbilang cukup mengejutkan, sebab bek yang kini berusia 23 tahun itu masih memiliki peluang yang cukup terbuka untuk dipanggil Belanda dengan statusnya sebagai bek reguler LC20 di Eredivisie. Apalagi bek utama Orange yakni Virgil van Dijk yang kini berusia 33 tahun akan menua seiring berjalannya waktu. Bahkan legenda timnas Belanda Van Persie pun mengakui bahwa Hilgers ialah salah satu bek berbakat untuk timnas Belanda. Van Persie pun menilai Hilgers harusnya bisa bersabar untuk bisa membela tim Orange. Tapi pada akhirnya Hilgers tetap mantap memilih Indonesia. Ia tak ragu membela Panji Merah Putih untuk bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Tak bisa dipungkiri, hubungan emosionalnya dengan Indonesia merupakan salah satu alasan ia menerima tawaran PSSI. Meski lahir dan dibesarkan di Belanda, pemain yang baru saja menahan imbang Manchester United itu mengaku Indonesia sudah menjadi bagian dari hidupnya. Kini, bersama dengan Eliano Raiders, Hilgers siap bahu-membahu bersama para punggawa Garuda lainnya, yakni untuk menghadapi laga lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Sintayong pastikan Misil Girls dan Eliano Raiders debut lawan Bahrain. Pelatih timnas Indonesia Sintayong memberikan kabar baik soal Misil Girls dan Eliano Raiders. Ia memastikan dua pemain keturunan itu bisa bergabung dengan skuad Garuda saat beraksi dalam dua laga lanjutan grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebab Misil Girls dan Eliano Raiders sudah menjalani sumpah WNI di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Den Haag, Belanda pada hari ini. Setelah dilakukan sumpah WNI, Misil Girls dan Eliano akan menjalani perpindahan federasi dari KNVB ke PSSI. Kendati masih menjalani proses yang ada, namun Sintayong meyakini proses kedua pemain itu akan berjalan mulus. Bahkan ia menyatakan Misil Girls dan Eliano bisa gabung dengan timnas Indonesia pada bulan Oktober ini. Sementara itu, Sekjen PSSI Yunus Nusi juga memastikan bahwa Arya Sinulinga selaku perwakilan dari PSSI sudah berada di Belanda dan akan mempercepat proses yang ada. Tentu ini menjadi kabar positif jika Misil Girls dan Eliano bisa gabung dengan timnas Indonesia pada Oktober mendatang. Sebab skuad Garuda bakal menghadapi dua laga tandang dalam lanjutan grup C. Sintayong sendiri menegaskan tidak ingin pulang tanpa poin saat melawan Bahrain dan juga Cina. Indonesia semakin permalukan Vietnam dan Malaysia di level Asia. Keberhasilan timnas Indonesia U20 untuk lolos ke Piala Asia U20 2025 semakin menguatkan diri berada di level Asia. Bahkan sekaligus meninggalkan dua rival yakni Vietnam dan Malaysia. Sebab keduanya kini tersingkir menyakitkan selama kualifikasi. Vietnam diketahui gagal bersaing di grup A bersama Suriah, Bhutan, Bangladesh, dan Guam. Secara logika, Vietnam U20 harusnya mampu dengan mudah melewati tantangan tersebut. Namun demikian, mereka harus kalah dari Suriah dengan skor tipis yakni 0-1 pada laga terakhir dan gagal mengamankan posisi runner-up terbaik. Sementara Malaysia U20 sendiri lebih menyakitkan lantaran gagal bersaing dengan Korea Utara, Tajikistan, Oman, dan Sri Lanka. Di mana dari 4 laga yang telah dimainkan anak asuh Juan Torres Garrido hanya mampu meraih 1 kemenangan, 2 hasil seri, dan 1 kali menelan kekalahan. Hal itu membuat Malaysia terdampar di peringkat keempat klasemen akhir grup E dengan raihan 5 poin dan dipastikan langsung tersingkir. Kini, Asia Tenggara hanya memiliki 2 wakil saja di Piala Asia U20 2025,
Timnas U20 Indonesia sendiri memastikan diri mendapatkan tiket otomatis menuju ajang antar tim benua kuning itu usai menjadi juara grup F, sementara Timnas U20 Thailand berstatus sebagai runner-up terbaik dari grup H. Selain Malaysia dan Vietnam, ada beberapa perwakilan ASEAN lain yang harus tumbang di babak kualifikasi ini. Mereka adalah Timor Leste, Myanmar, Filipina, Singapura, Brunei Darussalam, Laos, dan Kamboja. Kendati demikian, hal itu telah membuktikan bahwa Indonesia telah satu tingkat di atas rival abadi seperti Vietnam dan Malaysia. Kesombongan dua negara itu yang kerap mengusik perkembangan sepak bola tanah air pun terbungkam berkat prestasi tim merah putih yang tengah berada di level Asia. Indra Syafri bakal bujuk Welber Jardim kembali perkuat Timnas U20. Pelatih Indonesia U20 Indra Syafri mengakui membutuhkan amunisi baru termasuk dari pemain keturunan usai memastikan diri lolos ke Piala Asia U20 2025. Menariknya, Indra Syafri mengatakan akan mencoba melakukan komunikasi lanjutan dengan Welber Jardim, yakni akan dapat memperkuat Timnas Indonesia U20. Pasalnya Welber tidak memperkuat Timnas U20 dalam babak kualifikasi Piala Asia U20 ini meski masuk ke dalam skema tim. Pelatih yang juga menjabat sebagai Direktur Teknik PSSI ini mengatakan, Timnas Indonesia U20 memang membutuhkan tambahan pemain lantaran masih banyak kekurangan selama evaluasi. Indra Syafri pun menegaskan sudah mengajukan sejumlah pemain keturunan kepada PSSI untuk kemudian dinaturalisasi. Sementara untuk tambahan pemain keturunan saat ini ada 3 nama yang sedang diurus berkasnya. Ketiga pemain itu adalah Tim Gibbons, Dion Mark, dan Kaya Simons. Mungkin secepatnya kita butuh pemain yang lebih berkualitas. Apakah dia keturunan atau bukan? Tunggu 3 pemain keturunan lainnya. Tentu PSSI akan menindaklanjuti secara administrasi dan mudah-mudahan apa yang kami sudah ajukan bisa cepat realisasi. Ungkap Indra Syafri. Sebelumnya, Sinteyong yang juga menyaksikan langsung perjuangan Timnas U20 selama kualifikasi menilai bahwa Donny Tripamungkas memang butuh power lebih untuk bersaing di level Asia.